Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicomania, berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya dari Tuai, teman-teman. Channel kecil yang membahas perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di video kali ini saya ingin membahas salah satu tipikal dasar murai batu, teman-teman. Murai batu panas dan murai batu dingin. Kalau untuk para senior murai batu, dia menyebutnya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau saya menyebutnya itu murai batu tipikal jinak dan tipikal giras. Setiap murai batu itu pasti tipikalnya sama, teman-teman. Karakternya itu berbeda, ada yang tipikal dingin dan ada yang tipikal panas. Kalau menurut saya tipikal jinak dan tipikal giras, teman-teman. Nah, makanya di sini saya akan bahas satu persatu, teman-teman. Apakah pengertian murai batu tipikal jinak dan tipikal giras? Atau kalau para senior murai batu bilang tipikal dingin dan tipikal giras. Oke, teman-teman, nggak perlu berlama-lama, silakan disimak. Kalau bisa teman-teman ditonton sampai akhir ya, agar teman-teman dapat memahami edukasi pengalaman yang saya berikan. Oke, nggak perlu berlama-lama, teman-teman, silakan ditonton. Oke, teman-teman, langsung aja saya bahas di sini, teman-teman. Yang pertama saya bahas murai batu tipikal jinak ya. Teman-teman harus paham, murai batu tipikal jinak itu karakternya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, murai batu tipikal jinak itu dia biasanya dia ngebet, ya kan, faktornya nggak ada, serta dia itu nggak selalu gacor bongkar isian, teman-teman. Dia itu seperti burung gak kondisi ya. Itu yang pertama, murai batu dalam kategori giras. Jinak maksud saya. Tetapi kalau murai batu giras maksud saya, itu karakternya itu biasanya dia gesit ya, teman-teman. Murai giras itu gesit, serta susah untuk mendapatkan birahi. Seperti itu, teman-teman. Saya bisa pastikan ke teman-teman semua, itu pasti konsisten ya, pasti konsisten. Dia semua murai seperti itu, murai jinak dan murai giras. Yang pertama, teman-teman, kalau untuk murai batu jinak bisa saya pastikan, teman-teman, settingannya itu biasanya jangkriknya nggak terlalu banyak ya. Jangkriknya nggak terlalu banyak, biasanya dia minimal 55 ya, teman-teman, atau jangkrik 33 ya kan. Tetapi di sini kita mainkan kroto. Kroto di sini fungsinya untuk menambah stamina murai batu kita, teman-teman. Kalau untuk yang murai batu jinak, nah di sini yang pertama murai batu jinak itu harus memainkan umbaran, teman-teman. Umbaran penjemurannya juga nggak terlalu lama ya kan, tapi mainkan penjemuran dengan tipikal di sauna. Fungsi di sauna. Jadi kalau murai batu jinak kan susah mendapatkan vektor ya, teman-teman. Susah mendapatkan vektor. Jadi dia itu harus kita jemur sauna agar emosinya naik ya kan. Emosinya naik biar dia gacor on ketika ketemu lawan. Nah, itu untuk murai batu jinak ya, teman-teman. Dan pada dasarnya, teman-teman, kita harus memahami cara pemandian. Ya kan? Karena murai batu jinak ini dia tipikalnya birahinya tinggi, emosinya rendah, maka dari itu kita siasati dengan pemandian di sore hari. Pemandian di sore hari di sini fungsinya untuk menstabilkan birahi serta naikkan faktornya, teman-teman, agar faktornya itu lebih dari yang sebelumnya gitu, seperti itu. Itu yang untuk murai batu jinak. Nah, kalau untuk murai batu giras bisa tipikal itu susah mendapatkan birahi ya, teman-teman. Susah mendapatkan birahi, makanya dari itu kita siasati dengan memakan jangkrik dengan porsi yang banyak. Nah, porsi yang banyak ini dalam arti, teman-teman, itu dia kita jor jangkriknya ya kan, jor jangkrik agar birahi dia tuh tercukupi, teman-teman. Karena kalau untuk murai batu giras bisa saya pastikannya susah mendapatkan titik birahi, serta emosinya dia susah, teman-teman. Makanya kita siasati dengan memakai
jangkrik dengan porsi yang sangat banyak seperti itu. Tetapi di sini teman-teman, kalau misalkan kita bermain kroto, kalau menurut pribadi saya, kroto itu kan bersifat dingin ya. Sedangkan murai batu giras itu susah mendapatkan vector, ya kan? Kalau kita memberikan kroto, itu dia nggak akan timbul vector dia teman-teman. Yang ada burung akan birahi dan ngelowo, ya kan? Karena kroto itu bersifat dingin serta membuat dia birahi. Saran saya, kalau untuk murai batu giras, silakan dicoba jangkrik dengan takaran banyak. Misalkan murai batu hutan, ya kan? Hutan kan biasa kan giras ya teman-teman. Saya bisa pastikan murai batu hutan yang baru itu pasti giras. Susah mendapatkan birahi serta emosi. Ya kan, makanya saya siasati dan berdasarkan riset serta pengalaman saya, itu saya siasati memakai jangkrik dengan porsi yang sangat banyak. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap teman-teman membeli murai batu atau teman-teman beli murai batu gantangan, walaupun dia gacor, tetap ada dua versi teman-teman. Versi jinak dan versi giras. Versi jinak settingan sedikit, jangkrik sedikit, mainkan kroto. Dan murai batu giras jangkrik banyak, kita jarangin kroto teman-teman. Makanya dia bisa on di lapangan. Saya hanya berbicara dasar, dan insya Allah di setiap semua murai batu pasti itu real ya teman-teman. Pasti real seperti itu teman-teman. Ada karakter jinas dan karakter giras. Kalau para senior murai batu di grup atau di apa, di sekitar sekeliling teman-teman, dia kan kadang-kadang menyebutnya murai batu tipikal panas dan tipikal dinginnya. Kalau menurut saya agak susah teman-teman, menjabarkannya itu agak susah karena nggak setiap orang dapat memahami kan, apalagi kalau yang pemain-pemain baru ya, itu agak susah. Nah makanya saya simpulkan aja di sini, murai batu itu ada karakter jinak dan karakter giras, seperti itu teman-teman. Dan pada intinya ya, kita harus memahami titik settingan dia teman-teman, teknik karakter maksudnya, baru kita menentukan settingan. Dan yang terpenting ya, kalau murai batu ingin dilombakan, itu yang pertama harus gacor, kedua harus emosinya ada. Burung gacor dan emosi ada itu dikarenakan birahi 50%, emosi 50%. Makanya dia bisa tampil di lapangan. Makanya kalau kita bermain murai batu itu permainan yang misteri teman-teman. Nggak setiap orang bisa menjabarinya. Gitu, butuh pengalaman yang sangat lama teman-teman. Dan kalau mengenai yang murai batu yang harganya murah, ya jelas ya teman-teman. Murai itu ada kelasnya. Ada yang murai murah tapi kualitasnya nggak bisa jalan di lapangan. Ada yang murai mahal, insya Allah real bisa juara di lapangan. Tergantung ada harga dan ada kualitas. Dan teman-teman jangan takut ya, jangan takut untuk bermain murai batu. Karena murai batu itu permainan yang sangat misteri. Gitu teman. Sekian ya teman-teman, saya rasa cukup. Itu dia pengertian dasar murai batu teman-teman. Dan setiap teman-teman dimanapun pasti dapat menemukan murai batu dengan porsi yang jinak dan giras. Bisa saya pastikan. Seperti itu teman. Makanya sebelum kita membahas lebih jauh mengenai murai settingan, lebih baik kita mengerti dasar si murai batu tersebut. Intinya kita harus pahami murai batu jinak dan murai batu giras. Itu teman. Oke teman, saya rasa cukup ya. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya teman. Dikarenakan saya masih pemula ya, dan saya masih canggung di kamera teman-teman. Tetapi kalau untuk perawatan yang atau edukasi yang saya berikan, insya Allah real ya, berdasarkan pengalaman saya yang saya alami dan saya pelajari dari para senior murai batu. Dan insya Allah hasilnya juara ya teman-teman, dan bisa terbukti. Saya pemain kecil yang ingin naik ke tingkat pemain besar. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.